nikmat yang Ia berikan kepada kita, karena sangat banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah, memberikan kita pemberian seperti kesehatan, keafiatan, taufik, hidayah dan lain-lain sebagainya. Saking banyaknya ialah Allah sendiri telah menegaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kada bakal kawa aja Tuhan kalian mahitungnya. Tetapi sekalipun kita tidak mampu menghitungnya, tetap kita Allah perintahkan kepada kita untuk menyebut sebahagiannya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah dan ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Karena ingat-ingat nikmat, menyebut-nyebut pemberian Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk ibadah. Termasuk juga cara seorang hamba, cara kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sekarang telah berada di subuh atau di pagi yang ke-29 daripada bulan suci Ramadan. Artinya cuma tinggal je kita waktu yang sangat sedikit. Sedikit pengbahasanya ialah mun kita wayah ini tangah 2 hari lagi ialah. Dan kemungkinan besar Senin kira ialah, apalagi ulama kita mengulahkan kalender Ramadan itu sampai 30 sih, bukannya mengulahkan para alim ulama kita ialah. Dan juga apalagi sehujan-hujan hendak ru'yatul hilal, presentasinya tuh ya sedikit tipisnya malam ini, biasanya sore ialah ru'yatul hilal. Memang jika kita imkanur ru'yahnya, kemungkinan kawa dilihatnya pun jika kita rendah. Makanya kemungkinan besar itu tak kesana sanayan. Artinya apa? Alhamdulillah ya lah, seandainya sanayan hari raya ada tambahan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pandang itu sisi hikmahnya, sisi je kita manfaatnya. Bukan seperti sudut pandang kekanakan ya lahnya. Kalau kekanakan itu paling makin cepat hari rayanya makin himung ya. Nah, makin cepat makin himung ya lah. Kalau orang je kita seperti kita, orang yang dewasa, orang yang diberikan Allah Ta'ala akal yang lebih sempurna daripada mereka, kita akan berpikir. Kenapa jadi berpikir? Hidup ini bukan sekedar masalah hidup di dunia, tapi hidup ini adalah bagaimana persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang kembali berarti bulik ya lah. Bila bulik itu biasanya ke rumah. Kalimat bulik itu dipakai ke mana? Bulik ya. Padahal mulai misalnya Banjarmasin, kadada bahasa mulai Banjar ke Aman Tajuran, jadi orang Banjar kemana? Aku hendak tulak kada pian. Pasti jawabannya aku hendak bulik. Padahal tulak aja juga, tolak mulai Banjar ke hulu sungai. Atau nanti dari Samarinda ialah bulik juga bacaannya. Tapi ketika kita dari hulu sungai hendak ke Banjar, hendak ke Samarinda, hendak ke Sampitnya apa? Tulak nang dipakai kalimatnya. Karena asal kita di sini, Bian. Kita pulang ke kampung halaman kita. Nah, begitu pula sebenarnya kita di dunia ini bagaikan di perantauan yang akan kembali ke kampung halaman.
Di mana guru kampung halaman kita sabarataan niji kita ya di akhirat. Asal usulnya itu kita di akhirat, Bin. Dunia ini jika kita tempat persinggahan sementara. Makanya bila orang meninggal dunia raja apa nang kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita jika kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Di mana guru dalilnya aja. Banyak dalam Al-Qur'an ya. Di antaranya kan kita kayak surah Al-Baqarah ada ketika Allah berbicara tentang lawan malaikat. Jadi kita seperti di antara bunyinya wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun basharan min salsalin min hamma'im masnun kata Allah taala. Ketika wa kalimat iz itu biasanya bila inya disebut dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada supaya kita nang bandangar ini memperhatikan, menyimak ya lah. Ketika Tuhan engkau berkata dengan para malaikat, inni ja'ilun basharan, inni khalikun basharan min salsalin min hamma'im masnun. Bahasa kita aja Tuhan, oh malaikat. Ulun hendak menciptakan bashar. Bashar itu kan manusia artinya ialah. Nya kalimat manusia pun dalam Al-Qur'an itu 5 kalimat yang dipakai. 5 bahasa artinya sebiji ya. Bashar artinya manusia. Ada lagi ins itu manusia juga artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa ialah. Nah, illa liya budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Kan ins itu manusia aja juga. Ada lagi insan. Insan itu manusia aja juga. Hal ata alal insan yalah. Bahkan surah Al-Quran ada surah Al-Insan. Insan manusia aja juga. Ada lagi Bani Adam. Nah, Bani Adam itu manusia juga artinya. Keturunan Nabi Adam ada juga dalam Al-Quran. Kenapa lagi nang rata-rata kita hafal berataan nang apalagi bila surah witir yang terakhir apa surahnya An-Nas. Nas itu manusia aja juga ya Allah. Qul a'udzu bin nas ya Allah. Tapi kita berbicara bashar. Wa idz qala rabbuka innal malaikati inni khaliqun basharan. Nah, jadi siapa? Allah yang menciptakan kita ya. Daripada tanah liat yang hitam yang kering ya. Hanya sambungannya fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Bila aku bentuk ya Tuhan, wah ditampak ya lah. Wah, dari kepala, tangan, batang tubuh sudah lengkap saja kita jasadnya. Hanya wa nafakhtu fihi mir ruhi. Hanya ditiup kita, dimasukkan ke dalam batang tubuh kita tadi roh. Artinya batang tubuh Nabi Adamnya lah. Ya memang bang kalau kita tuh jurang dari setetes air mani ya lah. Nabi Adam aja nang dari tanah. Tapi kalau kita pikir-pikir pola asalnya kita ini tanah aja juga Bian. Kita makan apa Bian? Makan apa kita? Beres ke nasi kah? Nasi ya lah. Nasi itu kita makan nasi. Nasi asalnya beres. Beres ini kita asalnya benih. Benih ditanam di mana? Tanah juga. Artinya makan tanah ada langsung dari tumbuhnya di tanah juga yalah. Jadi asalnya kita dan roh kita ini asalnya jadi kita di alam arwah. Belum lagi kita lahir ke permukaan bumi, semua roh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai kelak terjadinya hari kiamat itu berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat laisa kamitslihi syai'un. Allah itu maha sempurna yalah. Kemudian Allah nanya dengan kita, alastu bi rabbikum? Ujar kita qalu bala.
Ujar Tuhan, oh hai para arwah semua makhluk, bukankah aku Tuhan kalian? Ujar kita, bala inggi pun ya Tuhan. Ujar kita nih, inggi Tuhan pian Tuhan kami. Makanya bila orang tuh lahir ke dunia, kada beriman je kita dengan Allah, kada je kita beragama Islam, maka disebut dengan kafir, kufur. Kenapa? Inya ingkar artinya. Bahari di alam arwah pada beriman je lah. Sekali di dunia kada beriman. Nah, makanya disebut dengan istilah dalam agama kita kufur je. Ingkar perjanjian kemarin ketika di alam arwah. Nah itu namanya kita di dunia ini tempat sementara. Makanya harus kembali. Nah begitu pula beberapa hari ke depan yang juga bisa dipastikan ialah bahwasanya kita akan mendekati yang namanya hari raya. Hari raya apa ngarannya? Idul Fitri. Nah kita ingin terangkan makna id lawan fitrah. Itu ada dua kalimat. Ada id, ada fitri. Ya. Id itu daripada ada yaudu. Maknanya kembali. Bian. Kembali. Yalah. Makanya kalau istilah bahasa Arab ada nggak? Kalau tempat kembali namanya ma'ad. Ma'ad itu tempat kembali. Yalah. Makanya bagus pian bila orang tu jurang musafir ke kampung orang, apalagi nang jauh ya lah, tolak haji atau tolak umrah. Sebagian ulama tu ada nang melajari bacaan pian. Ada ditulis jadi dinding rumah tu dengan jari telunjuk kanannya lah. Potongan ayat Al-Quran tulis tawengina. Kada mana? Tulis alladzi farada alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Supaya napa jurang kada meninggal dunia kecuali tabulik pulang ke kampung halaman. Alladzi farada alaikal Qur'an. Allah yang telah menurunkan kepada engkau akan Al-Quran, laradduka, Allah pasti mengembalikan engkau ilal ma'ad, kepada tempat kembali. Kita ingin kalau tolak mudahan mulik selamat, jangan gitu harajannya lah. Nah itu bagus juga aja kita tambahan Jadi ma'ad itu isi makan daripada ada yaudu. Artinya tempat kembali. Makanya hari kiamat, hari akhirat itu disebut dengan yaumul ma'ad. Karena kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun janji Allah untuk mengembalikan itu disebut mi'ad. Karena Allah berjanji ila yaumil mi'ad ya, atau innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah taala tidak menyalahi janjinya. Pasti kita semua dikembalikan. Kadang-kadang kada hendak awak. Makanya jangan bila terjadi hari kiamat ialah hancur barataan. Tiupan yang pertama ialah kena pulang lawas ada prosesnya ini. Kena ada masanya ditiup pulang bahasa yang kedua. Roh ni pulang tabulik pulang ke batang tubuhnya masing-masing. Hidup pulang bahasa lah. No aja kita nang bau kubur aja kita di Danau Cermin tumbuhnya di Danau Cermin, nang di Pinang Habang tumbuh nang di Pinang Habang, yang di kita tapus misalnya tapus dalam keluar apa kayak jamur di musim penghujannya lah. Artinya hidupan bahasa. Lalu kaina kita sebarataan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, karena kita bertinggalnya kita dalam riwayat itu api kita nang menghalau. Nah, api itu nama halau, nah dikelilinginya kita. Kayak apa orang nang mahampangnya lah. Aku juga tinggal aja di pasar Pinang Habang, gak ada kawa ya. Akhirnya api bila begana hangit. Pasal berjalan ke padang mahsyar sabarataan. Ardul bayda ya, tanah yang putih. Riwayat mengatakan jadi padang daerah padang Arafah atau kena padang mahsyar. Juga sanaan itu barataan. Mau guru kayak apa aja nukar tiket pesawat jalan betis kita sanaan. Mau kada kawa begandak lapah ada istilah lapah lagi dihalau dah biar dihalau oleh api. Sampai sana.
itu dikembalikan. Karena hanya proses dan terus proses demi proses ya. Artinya mau ke pasti kita akan kembali. Jadi itu maknanya kembali ya. Makanya ya jar ulun tadi. Ada juga hikmah yang harus kita ambil pembelajaran dia. Coba lihat bila parak hari raya rajian, wah raminya. Papadanya nang jauh-jauh nih berpikir bulik tadi ya lah. Ai wujur. Nggih. Maka banyak nang dipersiapkan. Sangu kalau nang jauh itu bisa nukar tiket ya lah. Maka kadang-kadang bila duit ini nama yo tiket wara, kadang-kadang ada akun buliknya bin. Supan kada nang dibawa. Misalnya nang anak-anakan banyak ya lah. Atau keluarga ada nah hal-hal umpamanya nih ya kala. Kadang-kadang je kita aku jarang kawan bulik lah kawan. Misalnya kayak di Jakarta atau dari Banjarmasin kawan aja kada bulik sakwa tahunin aja. Asaan aja kada mayu aja anak ungkos mayuai. Intinya begitulah ketika seseorang mau pulang ke tempat kembali dia berpikir apa yang harus dia siapkan. Coba kalau kita putar setir kita. Seharusnya yang kita akan kembali ke negeri akhirat yang perjalanan begitu sangat panjang. Kenapa kita tidak mempersiapkan untuk kembali? Makanya kata Allah dalam Al-Quran wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian karena sepaling baik bekal adalah taqwa. Kan biasanya kalimat bekal itu dipakai bagi orang nang musafir ya lah. Makanya ada sebagian ulama tuh mengarang kitab yang ngarannya Zadul Ma'ad. Ada ngaran kitab. Arti Z itu sangu, ma'ad ke tempat kembali. Mudahan nang gawian ibadah kita nang awal Ramadan sampai ke detik sekarang ini mudahan itu diterima Tuhan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan sangu kita kena kita bawa ke hadapan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Puasa kita jadi sangu pian. Tarawih kita jadi sangu. Sembahyang berjamaah kita jadi sangu pian. Witir kita jadi sangu. Nang kita duduk nang kayak ini naji kita jadi sangu. Niat iktikaf kita pulang pada duduk dah tambahi pulang niat iktikaf je kita itu jadi sangu barataan. Karena kita bersedekah, karena kita berwakaf, membantu anak yatim yalah. Jadi kita bisa antara maghrib isya rajin kita di masjid di langgar yalah. Itu juga menjadi sangu. Lawan jujur pian. Ada sebahagian masjid, sebagian jamaah mudahan kita kawan nurut pian. Ulun bila orang tu baik katuju benar nurut je kita. Kayak ulun semalam waktu umrah aja kita bulan awal Ramadan tadi. Ada nang sakamar ni kan ada beno terapel nang lain ya lah. Sekalinya buahnya bebagian nasi kotak pian. Kami guru aja bila tolak musim umrah bulan Ramadan ni aja ulun bawai je jamaah baadaan barang ai sabungkus seorang orang lalu ni di ya kalau lah. Nah juran bagus bener nah. Langsung aja lu mana jamaah seorang pulang ayo kita baadaan aja sikit seorang. Waktu di Mekah ya lah. Nah, tak kumpul banyak je kita. 100 salawian ke berapa sama ada 200-an. Pas di Madinah hendak kai pulang seorang juga. Hendak memintai jemaah seorang nang ada tiap sekali deh di Makkah. Hendak di grup ta'awun ya lah yuk jangan nang di kampung barang pulang. Inggih boleh lo guru ju 20.000 kada apa-apa aja lan. Orangnya banyak ya lah. Kawa 400 kotak pian. 400 kotak semalam tulang di Madinah membagi omak raminya aja kita. Maksudnya itu kebaikan itu harus bila ada orang gawe baik kawan kita turuti. Nah sama ada di antara jamaah di sekitaran kita kada perlu kita menyebut bagus pian. Inya sakampungan ni model beadaan berbuka bersama di masjid sekali sabokas omah jalan raminya mendengar. Lalu kebersamaan silaturahmi itu terhubung. Sekali dalam sebulan guru aja kami ngawah badan tak kumpul guru aja alhamdulillah aja para 10 juta aja
Badan juga bang orang kampungnya lah. Artinya sedikit seorang, orangnya banyak. Majulun bagus benar, bagus ya nang kayak itu aja lo mudahan kayak nakawan nurut ya lah. Ini kenapa aja kita nang sekampung tuh makanya mengawah kami guru aja. Nang raminya tuh pian. Kebersamaannya itu nang harus kita contoh. Nah masih hibak masjid kita nah disusun. Siapa nang bukan? Kita apa nang beeden sedikit seorang. Misalnya ada membuat 20.000, ada membuat 30.000, ada membuat 50 umpamanya nata berduit dia lah. Oh hibak masjid beres. Maka orang Malay mah orang bagusnya kampung situ jangan rakatnya jarang. Jadi sisi positifnya tuh banyak. Guru hanya mendengar semalam. Hanya semalam mendengar. Jadi itu bagus ya. Maksudnya apa? Sesuatu yang kita mendengar kabar, mendengar informasi bila ada yang baik itu jadi contoh bagi kita. Niat barang dulu ya lah. Sama juga pian bila ada mendengar kabar nang kada baik itu jadi hikmah bagi kita. Ulun ulang, nya kan ngaran habar kata linga kita ini macam-macam. Ada habar nang baik, ada habar nang kurang baik. Bila yang baik kita itu jadi contoh bagi kita. Bila habar nang kada baik itu jadi hikmah dengan kita. Jangan diulahkan contoh. Logis Abu Jahal memusuhin Nabi, oh jadi contoh itu jangan dituruti ya. Itu istilah katanya hikmah. Makanya kan dalam Al-Quran itu ada wa inna min azwajikum wa auladikum fitnah ya Tuhan. Sesungguhnya di antara istri kalian, artinya sifatnya atau kelakuannya dan anak kalian itu adalah fitnah. Apa garang guru arti fitnah di sini? Ujian. Jangan diarti tuduhan. Ya biasanya wah aja si anu jangan fitnah aku aja. Itu menuduh artinya iyalah. Tapi bahasa fitnah ini luas pian. Di ayat ini artinya jangan menuduh, artinya ujian bagi kalian. Maksudnya kayak ini, kita mendengar kabar misalnya kayak semalam ke mana ada kebakaran kalau jar di mana. Ini semalam malam tadi kah kemarin semalam ada guru subuh dapat informasi di para pasar Amuntai ya. Pantas saya semalam pernah lalu orang ada berbunyi ya lah pasar Amuntai. Nang diuji di sana pian. Tapi yang kena sasaran hikmahnya kita. Sasaran hikmah. Kenapa? Ada ndak rasa empati tenggang rasa dengan keluarga kita yang di sana? Anda ndak terlintas kita mendoa mudah-mudahan mereka di sana digantiakan Tuhan rezeki nang banyak. Jadi nang disasar hikmah itu kita, Ben. Kita mendengar di higa rumah kita ada orang nang gering, yalah. Kena penyakit, nang diuji yang gering, tapi yang kena sasar hikmah kita, Ben. Mau kada mailangi, atau maju pun seorang aja kah? Inya seorang ingin aur guru aja, bukan masalah aur kadanya, iyalah. Jadi itu namanya tenggang rasa, lalu timbul silaturahmi. Apalagi nah hari raya ini bagus bener ya lah. Silaturahmi bilang maaf-maafan ya lah. Nggih hapusakan nang bahari itu dihapusakan ya lah. Jangan lagi maingat bahari. Yang penting silaturahmi hubungakan, kebersamaan dikuatakan ya lah. Makanya kan tadi kembali kalau kita ingin membahas Idul Fitri. Fitri itu maknanya fitrah. Tadi kembali kepada kefitrahan. Fitrah itu artinya suci, kembali ke pengaturan awal. Pengaturan awal pembahasannya ialah ya jar guru imbah bulik umrah, nah kembali ke pengaturan awal. Apalagi imbah hari raya majelis jalan biasa kifayah jalan, takziah jalan, itu kembali ke pengaturan awal ya lah. Sama kita juga harus demikian dengan momen seperti adanya aja kita Idul Fitri kembali kepada kesucian. Jadi jangan lagi ingat nang bahari dihapusakan Tuhan dah. Kita yakin dihapusakan Tuhan sudah ya lah. Jadi bermaaf-maafan, saling ilang bailangan, silaturahmi ya lah. Supaya apa kita beuntung ya lah, beuntung aja kita. Karena manusia itu tidak ada pang luput daripada salah dan hilaf. Jadi kembalikan ke awal. Jadi kita kembalikan kepada makna fitrah. Makanya hari raya Idul Fitri,
Hari raya yang mengajak kita untuk kembali kepada kesucian. Nah jadi kembali. Jadi orang lain yang karena musibah yang terpapar hikmahnya itu kita. Arti terpapar tuh nang disasar. Yang menjadi sasaran dari Allah Ta'ala itu kita. Makanya secara tidak langsung itu ujian juga bagi kita. Bisa ada mailangi. Undang habar aja kita, aja kita ekonomi pina sulit, banyak aja kita orang yang serba kesulitan. Ada aja kita orang yang berada di garis bawah kemiskinan aja kita. Kita ini juga tersentuh, apakah kita mau mengulurkan tangan kita untuk mereka? Jangan dikira kayak kita ini kada apa-apa, banyak nang tersakit, Bahkan ada nang betakon mencit guru beberapa hari yang lalu. Guru aja boleh lah ulun kada berfitrah aja. Jun kenapa? Ulun duitnya kada ada. Akhirnya manusia tuh macam-macam. Ada pian. Nggih boleh lah guru aja ulun kada berfitrah. Jun kenapa? Ulun jujur gue makan sehari anak dasar dada aja nya. Bini gering aja lawas aja kita serok seorang kada kau meninggalkan. Nah, ada pian aja kita. Nah itu artinya apa? Kita harus bisa jurang yang namanya tenggang rasa, saling menolong, saling memahami, yalah dan lain sebagainya. Intinya ketika mendapatkan kabar yang baik itu kita usahakan menjadi contoh. Artinya kadakawa kita wahini menggawin dudi pulang kita menggawi yalah. Apalagi jar guru silaturahmi ini luar biasa. Dan guru nahanyar tadi juga di tengah-tengah sekitar 20 Ramadan untuk kurang lebih aja kita. Ada juga diundang nang buhan apa ngarannya PWRI Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bahasa kita tuh nyada persatuan, itu apakah bahasanya guru udah paham kada juga. Kalau bahasa kita tuh persatuan buhan pensiunan pegawai buhan amuntai. Oma diuna ulun suruhnya cara dipintasin ceramah bian. Nang tuha-tuhanya banget sudah tuh. Ai orang pensiunan. Tuha-tuha orangnya 60, 70 tahun ke atas ya lah. Ya jar sidin di antara bapaknya nang maji kita panitia. Jujur guru ini je perdana nih jual lawan kami je acara nangka ini. Kami gin dadakan je. Baadaan bang juga aja kadada di luar program nang persatuan kami itu je sidin ada niat langsung kajut digawi. Dan ulun yakin guru aja sidin. Pokoknya nang mana aja orang buka bersama kadada nang umur 60-70 tahun ke atas. Rata-rata nang anom badataan. Cari ada serwujur bian. Nang berbuka lah di rumah makan aja kita tuh nang anom badataan. Paling keluarga ya lah sapa ranakan, sapa cucuan. Macam-macam tuh buat nang dari na atas sampai ke bawah. Kalau na ada nih tuh hak badataan aja kita. Dia jar ulun bian. Ini pelajaran. Bismillah. Nah jadi kita ini jadi pembelajaran bagi kita bian. Artinya jadi guru bisa sesuatu yang baik itu jadi kita contoh. Mudahan jar ulun karena ketika kita umur panjang sudah umur aja kita 60-70 tahun ke atas, ingat silaturahmi jangan ditinggalkan. Silaturahmi ini penting ya kita. Makanya ujar Nabi pulang dalam hadisnya, man ahabba ayyubsata lahu fi asarih man ahabba ayyubsata lahu fi rizkih wa yunsa'a lahu fi asarih fal yasil rahimah ya Nabi. Barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, sauting jamalannya bian. Murah rezeki lawan je kita panjang umur, fal yasil rahimah sambung tali silaturahmi. Logikanya masuk bian. Mau sudah? Desa tu dua. Halus bunyinya. Bismillah. Nah jadi ujar Nabi barang siapa ingin je kita diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur,
itu amalannya sebuting. Di jurang beli satu gratis, gratis satu ya, an beli satu kan ada orang beda, atau optik kacamata kan ada aja, beli satu gratis satu, artinya dapat dua, sama aja kita tadi, yang digawi silaturahmi aja pian, rajeki beluas, umur panjang, dimana guru logikanya itu masuk pian. Akan apa jadi masuk segi rezeki beluas ay jurang ada kalau pepatah kita banyak kawan banyak rezeki hayal kena saruan jakawan no pangan imbah hari raya lah tangga no pengantinan di rumah aku ngawinin anak nah dapat kita saruan ya lah kena pulang 2-3 hari pulang ada pulang kebanyak rezeki. Karena tatamuan nang kawan-kawan nang tadaholo nah jakawan kita rione ya apa yuk kita yang makanan ngena kano nah pokoknya pian buah pokok unggut aja kok bayari berataat nah tambahan rezeki pulang ya lah dasar bujur pian banyak kawan banyak rezeki. Makanya kalau pulang dibulikakan pulang bahasa orang itu bila kita ringan tangan, suka menolongi orang lain, ini jaringan pertemanan kita berluas. Orang banyak ketujuh lawan kita, Bian. Bila kita tuh ketujuh nolongi orangnya lah, ketujuh nolongi orang, yakinkan makin banyak rezeki lawan kita. Makanya ujar Nabi apa? Anfik ma fil mal faqru ma as-sadaqah. Orang nang ketujuh bersedekah tidak akan ditimpa kemiskinan. Ampik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan sedekahkan apa yang ada di kantongmu yang di jauh akan datang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rumus sudah Bian. Rumusnya kita mendatangkan rezeki ya. Ya jar ulun kadang ngalih kata ingat benaran dahulu ada musibah kebakaran di daerah tangga ulin ya lah. Jadi guru tuntung takziah guru berbeda basilah dah kada begamis baju bahaya lah baju atas baju ano gamis luaran aja gamis hirang ya kita karena bayaran guru tahu dan niatnya imba tuntung takziah guru hanya membantu orang kebakaran mencabuti tongkatnya membersihi yang sisa puing-puingnya ya lah datang kita bantu biar sampai parak tang hari habis itu aja kita beberapa kan orang kita berbuat baik bersedekah itu kadang mesti harus lawan duit ya lah sedangkan tenaga ya kayak bulan Ramadan ini nah padahal kan jauh guru jakawa kami isi kuliah Ramadan dilanggar kami nang para kebakaran semalam ayo hajar lan kan rezeki guru dapat ya lah logikanya kan nggak itu artinya ketika kita berbuat baik yakin akannya jalannya ada kenabian jalannya ada ya lah jadi banyak kawan banyak rezeki kayak apa menghubungkan pertemanan ya tadi dengan silaturahmi. Ini kita sabarataan ini pen bersaudara barataan. Kita sabarataan ini bakawan barataan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua orang yang beriman itu adalah bersaudara. Lalu kayak apa persaudaraan ini supaya terpupuk, subur, sehat. Lalu ujar ulama tuskal uhuwah bima ittazawwur. Apa aja kita tanaman persaudaraan ini disuburkan disiram dengan air silaturahmi. Nah, jadi makin rancak silaturahmi makin rancak tak kumpul yang seperti ini, nah rasa persaudaraan ini makin erat Ben. Makanya kita apalagi mohon maaf di akhir zaman ini sangat penting mempererat tali persaudaraan. Makanya jar Habib Umar Ben. Makanya kami khususnya kami itu para alumni Darul Mustafa Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz itu setiap 4 bulan sekali itu ada acara silaturahmi Ben. Itu jadi agenda kami. Kadang-kadang di Amuntai, kadang-kadang di Tanjung, kadang-kadang di Banjarmasin, kadang-kadang di Batu Licin, sekalimantan Selatan. Karena puncaknya imbah hari raya Idul Fitri yang seperti ini ada yang namanya halal bil halal se-Indonesiaan Ben. Oh, ada namanya halal bin halal se-Indonesia sabarataan. Itu biasanya di Jakarta kan. Dulu baru-baru tadi di daerah Sulawesi.
Kenapa demikian? Beliau sangat mementingkan hubungan silaturahmi. Bahkan dulu pernah Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, kan tahu kalau pimpinan majelis Rasulullah Jakarta almarhum, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, amin. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa waktu itu datang silaturahmi ke Tarim ke Hadramaut, silaturahmi kepada guru beliau yaitu guru kita Sidil Habib Umar. Babaya sampai di rumah Sidil Habib Umar, kemudian mengucap salam, bersalaman lawan Sidin, apa keluar di kalimat di mulut Habib Umar? Kalau bahasa kita, kenapa Munzir ikam di sini? Maka acara besok di Jakarta, silaturahmi bubuhanmu para alumni. Harapian imba bersalaman ingebib ulun bulik wah ini juga hanyar datang, hanyar datang belum sempat duduk lagi. Ya Habib, kenapa apa ikam di sini? Kalau kita kadang-kadang ayah duduk kalau pandiri, anak hanyar suruh bulik umpamanya hanyar bertemuan bersalaman jarah, kenapa ikam di sini? Maka pertemuan besok di Jakarta silaturahmi sesama alumni kita sabarataan langsung paham isyarat Habib Umar inggih Habib wayah ini juga ulun boleh datang dari bandara ke Tarim, dari langsung pulang ke Indonesia. Kenapa? Beliau sangat mementingkan yang namanya silaturahmi. Ya jar Habib Umar membimbing kita. Biar buhanmu silaturahmi itu berkumpulan makanan, minuman bulik cukup di sini. Biar kadada nang dibaca, biar kadada ceramah, biar kadada nang membaca hadis, berkumpul makanan, minuman bulikan selesai di sini. Itu kesan persaudaraan itu sudah luar biasa di sini. Kada mesti kita harus ada nang ceramah ndak. Taimunnya ada ceramah bagus lagi, iyalah. Bagus lagi, tapi seandainya kadada pun itu sudah cukup. Ya jare guru tadi silaturah, ini yang harus Tus kal uhuwah bima ittazawur. Ati tus katu disiram pohon persaudaraan sehingga dia subur dan tumbuh berkembang itu dengan air silaturahmi. Nah, itu kita yang pertama apa tadi buah silaturahmi murah rajeki. Dasar bujur dasar bujur. Ya tadi jar guru banyak kawan banyak rajeki. Napa kanang pian gawi? Kita bemudikan ke makin banyak patuhan makin banyak nama ngawai. Paman ya singgah aja. Ikan satu sabuncu satu titik akhirnya banyak patuhan. Patuhan teh kita banyak kawan. Nah kemudian yang kedua napa panjang umur. Orang nang katujuh menyambung tali silaturahmi panjang umur. Kenapa jadi panjang umur? Inya ketika kita berkumpul dengan orang banyak, duduk satu tempat dengan keluarga, kakawanan, rasa akan kira-kira kita berkumpul lawan orang banyak tuh himung apa sadih? Pasti himung Yalah, rame tatawaan, sikung lo berkisah, yalah. Artinya gembira. Nah ketika gembira ini sangat berpotensi secara positif menyehatkan badan. Nah biasa kita detak jantung normal, hanya himung. Inya pun bila orang tu kita sedih mau ungut nih hati ini kita berpengaruh, jantung itu berpengaruh. Makanya harus dibawa kita hijrang bila orang tu garing. Nah jangan tapi ditinggalkan. Motivasi, bawa bergaya, bawa bercanda, ayalah. Bahkan ada orang bebadah orang nang tatuha pangle membagi pengalaman. Guru aja. Ulun suahnya belajar nang kaya ilmu tentang kesehatan. Sebenarnya guru aja ubat itu orang garing itu bersuntik yalah. Orang garing itu minum obat. Potensi obat itu guru aja menyembuhkan itu cuma 25% ya. Salawi persen ya 25. Jalan 75-nya apa? Semangat untuk sehat. Itu guru aja 75%-nya. Berarti itu banyak semangatnya Berarti apa? Kita sebagai kita kawan, kita sebagai keluarga, kita sebagai jiran, bila ada kawan jiran kita atau teman kita nanggaring motivasi. Wah, bawa silaturahmi iyalah.
Makanya bagus. Kenapa jika kita dianjurkan, disunahkan bila ada orang garing kita mailah? Tujuan mailang itu ya memotivasi bien. Jangan melemahkan semangat orang. Wal ya. Kenapa penyakitmu? Ini. Si anu semalam mati walaja. Harau ya, mati langsung ini. Itu salah bawa berngernya itu biar. Aja. Aku jarang cara menemuin kayak pian dia penyakitnya. Kada Sabtu Ahad. Wah ya. Kan orang baik itu kada berlanggar Ahad aja lah. Jangan pian. Orang dimotivasi bila kita tuh mailangi orang garing. Jangan sampai tak salah jika kita bahasa ya lah. Nggih. Jangan tak salah bahasa jaga benar, jangan sampai jika kita maulah orang tuh aja kita tahayal nang pacang meninggal, jangan. Selalu beri semangat kepada Bapak, insya Allah sehat aja pian. Nah yang penting semangat pada Bapak, cari contoh-contoh nang baik ya lah. Jangan contoh nang ada baik. Ada contoh yang baik, si anu pang dulu garing lawas sehat hasilin itu nang bagus. Jangan contoh kawan langsung anu garing, jangan langsung mati, jangan. Ai guru suah jawaban ulun pribadi. Ulun dan ada keluarga kita aja Mbak Ano anak dibawa ke rumah sakit Amuntai. Pembelah betong kita kan belum ada lagi, muara tapus nih belum lagi. Jadi iya jalan kita ulun membawanya jalan. Jadi ulun nyupirkan sini ya. Tahun gin dulu belum ada aja kita. Jadi ulun ambili kan lawan ano keluarga, nah ulun nyupir seorang. Nang garingnya nang laki pian. Sapupuan juga lawan kita. Jadi bagaimana ditundih nih apa dikuti di bahu ya lebih buat ke motor. Sakanya dari sekalian banyak keluarga nang hana membuat ke motor, ada nang mau usul pian. Bagus usulnya kak aja. Napa sih mana nang bini nih? Coba bawa bantal kak aja. Nyaman laki pian je berebah di motor aja ke pembelah bantong Amuntai. Kayak arwah mama semalam ke rumah sakit bebantal aja. Harau ulun lihati mata nang bini kilip-kilip mati juga lagi gua jangan. Nah, kalimat arwah itu jangan dibuat. Dibuatnya kalimat arwah dibuatnya tuh jangan pian. Cukup kak bawa bantal nyaman laki pian berabah titik. Tuh rem lagi ya lah, jangan disambung. Makanya guru napa rajian jujur baik, tak lalu jujur kada baik ya lah. Tunganya tak lalu jujur ngarannya. Mendengar aja kita kayak arwah mama semalam ulun lihati mata nang bini kilip-kilip mati juga lagi kewajangan. Adalah tinggal jaya bian. Jangan bian itu melamahi semangat kena bian. Jadi cari bahasa atau nang kata-kata. Itu kalau aja etika seorang dokter kan gak itu Abian. Itu kan dalam ilmu kedokteran sekalipun inya tahu persentasinya itu sangat tipis, inya kada boleh memutuskan aja kita semangat orang lain. Paling bahasanya aja kita jangan tapi tinggalkanlah aja. Itu paham ya lagi seorang. Tapi sin banyak berdoa jangan tapi tinggalkan. Kan bahasanya itu banyak berdoa, artinya siapa tahu aja kita pertolongan Tuhan aja kita keajaiban ada ya lah, kita kada tahu bian. Mun kita Allah Taala hendak memanjangkan umurnya ndak mustahil. Manusia kan ilmu kita tuh ilmu dunia ini kan ilmu perkiraan aja. Memang ada pang aja kita ilmunya 1 tambah 1 memang 2 ya lah. Tapi mun Allah menghendaki kada mustahil aja kita. Nah, makanya bahasa mereka tuh kadang-kadang banyak berdoa, sin mudahan sembuh, mudahan sehat, tapi menggamati jangan tapi ditinggalkan. Atau paham aja lagi pian je kita. Nggih. Ada boleh kita nang kayak ini jadi harapan lagi aja. Ya boleh kita pian, dah boleh. Makanya kenapa je kita itu yang demikian disunnahkan kita je kita mengilangi, je kita menjenguk orang yang sakit tujuannya memotivasi. Takuni je kita napa habar, napa nang diarit, siapa tahu apa kau berbagi nasihat, berbagi masukan, yalah. Bagus bian je kita. Artinya belum ada pengalaman bila penyakit ini setahun ada orang berkisah ini bagus obatnya, lalu semangat orang. Semalam gak ada apa-apa bian nih, yang penting semangat berjemur hari-hari insyaallah sehat.
Si anu bang semalam itu coba lihat tuh laju di sini berjalan buka. Ya lah. Lalu semangat itu ada, bian. Dia jadi guru tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi. Silaturahmi adalah memanjangkan umur dan meluaskan rezekinya. Tadinya gembira tadi. Gembira kembali sedikit lagi. Jadi Idul Fitri, Id itu maknanya kembali, Fitri itu kembali kepada fitrah. Kenapa jika kita harus dikembalikan? Kita kan asalnya kan kita ini sudah tua, sudah yalah. Kalau bahasa kerennya, bahasa keren bang bahasanya lah, kita ini banyak terkontaminasi. Tahu yang terkontaminasi? Banyak terpapar virus kiri kanan muka belakang ya lah. Artinya itu kadang-kadang kita lingkungan, keadaan, kawan itu mempengaruhi berataan bian. Kuitan sama. Makanya jar Nabi apa dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ya Nabi. Makanya bermula semua anak yang baru lahir dia dilahirkan dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanya lah apakah ingin menjadikan anaknya Majusi, apakah menjadikan anaknya Nasrani. Jadi orang tua bisa mempengaruhi pian bagaimana cara mendidik anak. Karena pulang di riwayat yang lain kawan juga mempengaruhi. La tas'al anil mar'i fas'al an qarinihi fa innal qarina lil qarini yaqtadi. Ujar Nabi tidak perlu pian batakun tuh kayak apa kelakuannya si anu tuh kayak apa sifatnya, tiring kawannya siapa. Bila kawannya orang baik berarti inyegin orang baik, tapi bila kawannya orang luput berarti inyegin kira-kira kada jauh. Nah jadi kita itu pertemanan juga mempengaruhi. Makanya lewat momen daripada kita hampir dekatnya masa daripada Idul Fitri, yuk kita belajar introspeksi diri, memperbaiki diri kita. Apa yang kurang untuk disempurnakan, apa yang salah kita untuk diperbaiki dan diluruskan, supaya kita kembali kepada al-khittatul ula, garis yang pertama yaitu kesucian. Yalah, ketika kita bisa mengembalikan kepada kesucian, insya Allah jalan kita mulus dengan Nabi. Kehidupan kita nyaman, penuh kebahagiaan. Maka Allah menjanjikan bian. Bukan kita ini serba ngali, ekonomi serba sulit. Kayak apa hendak supaya nyaman? Kembalikan kepada fitrahnya. Ketika kita kembali kepada fitrahnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ar." Seandainya penduduk suatu kaum semuanya beriman, semuanya bertakwa, arti iman dan takwa kembali kepada fitrah. Artinya kesucian kita. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Niscaya kami bukakan pintu berkah di langit. Hujan membawa rahmat, hujan membawa anugerah, tumbuh-tumbuhan subur aja kita dengan sehat, dengan baik dan menghasilkan buah dan lain sebagainya. Dan jika kita bumi pun mengeluarkan jika kita sesuatu yang bermanfaat bagi kita umat manusia. Mudahan kita ditolongi oleh Allah, mudahan kita dibantu oleh Allah Ta'ala untuk mampu mengembalikan kita, diri kita, orang yang wajib kita jaga kembali kepada fitrah kita, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah di sini pun sebelum kita membaca doa, guru minta ridha, minta halal, yang sama kita sabarataannya lah, yang namanya manusia tidak pernah luput daripada salah dan hilaf. Berkat kita saling memaafkan, mudahan kita mendapatkan keampunan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ya muhawwil ahwal hawwil ahwalana ila sanil hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hdina kama hadaita ibadaka salihin wa wafiqna kama wafaqta ibadaka salihin wa adkhilna al jannata fi zumrati ibadika salihin ma sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa natashabu indaka wa natawassalu ilaika bisalawati ala habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa natawassalu ilaika bi syahri ramadhanil azim an taqdiya jami hajatina ya Allah min hajati dunya wa hajatil akhirah fa innahu la yaqdi hajatin illa anta ya hayyu qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi